Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Nurhalimah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi. Semoga melalui video ini, teman-teman dapat memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan ya. Nah, pada video pembelajaran ini, kita akan membahas salah satu jenis teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Materi ini sangat penting karena sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat berbicara maupun saat menulis. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian membaca sebuah teks, lalu tanpa sadar bisa membayangkan bentuk, warna, ataupun suasana dari objek yang dibahas tersebut? Padahal, kamu tidak melihatnya secara langsung. Nah, inilah yang menjadi ciri utama dari teks deskripsi. Baik, sebelum masuk ke materi, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Ruangan ini digunakan oleh banyak orang setiap hari. Meja dan kursi tersusun memanjang dengan jarak yang cukup rapi. Aroma makanan hangat sekali tercium di udara. Suara percakapan terdengar bercampur dengan bunyi peralatan makanan, menciptakan suasana yang ramai namun tetap tertib. Nah, teman-teman, dari teks deskripsi tersebut, kalian membayangkan apa nih? Kira-kira teks tersebut menggambarkan apa sih? Coba yang tahu, jawab di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran ini disusun agar setelah menonton video, kalian tidak hanya memahami definisi teks deskripsi, tetapi juga mampu mengenali ciri, struktur, serta menganalisis contoh teks deskripsi dengan baik dan benar. Nah, teks deskripsi ini adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan jelas. Melalui teks ini, pembaca dibuat seolah-olah dapat melihat, mendengar, ataupun merasakan langsung objek yang dijelaskan. Nah, objek dalam teks deskripsi ini sangat beragam. Kita dapat mendeskripsikan orang, tempat, benda, ataupun suasana maupun peristiwa tertentu, selama objek tersebut dapat digambarkan secara detail. Nah, tujuan teks deskripsi ini adalah memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Nah, dengan gambaran tersebut, pembaca dapat berimajinasi dan merasakan suasana objek yang dideskripsikan seolah-olah mengalaminya sendiri. Teks deskripsi ini memiliki ciri khas, yaitu menggambarkan objek secara detail, menggunakan kata sifat dan kata panca indera, serta bersifat subjektif karena sesuai dengan sudut pandang penulis. Struktur teks deskripsi terdiri dari dua bagian utama, yaitu identifikasi dan deskripsi bagian. Nah, struktur ini membantu pembaca memahami objek secara runtut. Identifikasi ini juga merupakan bagian awal teks deskripsi yang berisi seperti nama, objek, lokasi, ataupun gambaran singkat mengenai objek tersebut. Deskripsi bagian adalah inti dari teks deskripsi. Nah, pada saat ini penulis menjelaskan objeknya itu secara rinci, meliputi ciri fisik, warna, ukuran, suasana, serta kesan yang ditimbulkan. Secara kebahasaan, teks deskripsi ini menggunakan kata benda khusus, kata sifat, dan kata kerja yang berkaitan dengan panca indera agar gambaran objek terasa lebih hidup. Nah, perhatikan contoh teks deskripsi berikut ya. Dalam teks ini, penulis menggambarkan suasana pantai secara detail melalui penggunaan kata sifat dan kata indera. Nah, pada teks tersebut, kata pasir putih itu merupakan kata sifat, sedangkan aroma asin berkaitan dengan panca indera atau penciuman. Hal ini menunjukkan ciri khas dari teks deskripsi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi ini adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca dapat membayangkan dan merasakan objek tersebut secara jelas. Nah, sebagai refleksi, coba perhatikan lingkungan di sekitarmu, lalu pilih salah satu objek dan coba deskripsikan secara detail. Jika kamu bisa membayangkannya, berarti kamu sudah memahami teks deskripsi. Setelah kita memahami materi yang telah dibahas, sekarang saatnya menguji pemahaman kita bersama ya, melalui kuis singkat berikut ini. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara rinci agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya disebut A. Teks narasi, B. Teks prosedur, C. Teks deskripsi, dan D. Teks eksposisi. Nah, kira-kira jawaban yang benarnya yang mana nih? Dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yap, bener banget. Jawabannya yang C, yaitu teks deskripsi. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kalimat yang menunjukkan penggunaan panca indera adalah A. Kantin sekolah berada di sebelah lapangan. B. Kantin sekolah memiliki banyak meja. C. Aroma makanan hangat tercium dari sudut ruangan. D. Kantin sekolah dibangun tahun 2015. Nah, kira-kira jawaban yang tepatnya yang mana nih? Kalian pilih ya. Aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, yaitu aroma makanan hangat tercium dari sudut ruangan. Pertanyaan selanjutnya. Berikut yang bukan merupakan tujuan teks deskripsi adalah A. Memberikan gambar yang jelas, B. Mengajak pembaca berimajinasi, C. Menjelaskan langkah-langkah kerja, dan D. Menghadirkan pengalaman melalui kata-kata. Nah, kira-kira yang mana nih yang benar? Dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yap, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menjelaskan langkah-langkah kerja. Sebelum memulai ke pertanyaan selanjutnya, kita ice breaking dulu yuk. Siapa nih di sini yang mau ikutan ice breaking?
Nah, gimana nih? Seru nggak ice breakingnya? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Tapi untuk pertanyaan ketiga ini, buat untuk proyek kalian saja ya. Pertanyaan ketiganya yaitu, sebutkan objek apa di lingkungan sekitarmu yang menarik untuk dideskripsikan. Jelaskan alasannya ya. Untuk pengumpulannya dikumpulkan di materi selanjutnya. Sebagai penutup materi hari ini, kita tutup dengan tebak-tebakan dulu yuk. Coba tebak hewan apakah ini? Nah, siapa tadi yang jawab dino? Ayo tebak kembali, hewan apakah ini? Ayo tebak kembali, kira-kira hewan apa nih? Nah, dari sebuah gambar ini, kalian ada yang jawabannya bener nggak? Dari pembahasan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa setiap konsep yang dipelajari memiliki keterkaitan dengan peran penting dalam membantu kita memahami materi secara menyeluruh. Nah, proses belajar bukan hanya tentang menerima informasi, tetapi tentang memahami, mengaitkan, dan menerapkan dalam konteks yang tepat. Melalui materi ini, kita diajak untuk berpikir lebih kritis, memperhatikan detail, serta menyadari bahwa pemahaman yang baik lahir dari proses yang bertahap dan berkelanjutan. Kesalahan dan kekeliruan yang mungkin terjadi bukanlah hambatan, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang membantu kita untuk berkembang. Dengan demikian, diharapkan materi yang telah dibahas dapat menambah wawasan, memperkuat pemahaman, serta menjadi dasar yang bermanfaat untuk mempelajari materi selanjutnya. Semoga pembelajaran ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses belajar ke depannya. Terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk menonton video ini hingga selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Sampai jumpa pada pembahasan dan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.